Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua dan yang memberikan hidayah sehingga pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan dan petunjuknya kepada kita semua agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita harapkan bisa berjumpa dengan beliau nanti pada hari kiamat, minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara menjalankan ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita semua dan tidak boleh membuat kebid'ahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dosa-dosa besar. Semoga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk rombongan yang pertama kali masuk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita tinggal sedikit di sini, hanya beberapa judul saja. Kita masuk pada dosa besar yang ke-66, yaitu mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim. Menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Maka ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba sahaya ini beda dengan pembantu, jemaah. Hamba sahaya atau bahasa yang lain adalah budak. Ini adalah manusia yang diperjualbelikan, yang statusnya adalah dimiliki oleh seseorang seperti benda-benda yang lainnya. Adapun pembantu adalah orang yang disewa jasanya untuk membantu kita, entah itu untuk membersihkan rumah atau membantu urusan pribadi, ya, atau apa saja, maka ini disebut dengan apa? Pembantu. Dan pembantu itu seperti pegawai yang lainnya, ya, di kantor atau di rumah, tergantung dengan job desk yang ditawarkan sebelumnya. Apakah itu serabutan atau pekerjaan khusus, ya, itu semua masuk dalam kategori apa? Pembantu. Oleh karena itu tidak sama antara hamba sahaya dengan pembantu, jemaah. Kalau pembantu tidak kita miliki dan tidak diperjualbelikan. Adapun hamba sahaya dimiliki dan bisa diperjualbelikan. Dan sebagian orang memperlakukan dengan kejam hamba sahaya, ya, dipukuli, kalau salah sedikit langsung disiksa, dan kalau tidak nurut sedikit langsung disiksa. Maka ini adalah perbuatan yang zalim,
Ya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat yang memukuli budaknya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh memanggil-manggilnya. Ya, lalu ketika sudah dekat beliau pun mengatakan, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih mampu untuk menghukummu daripada engkau menghukumnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mampu untuk menghukummu daripada engkau menghukumnya. Akhirnya sahabat ini pun takut dan memerdekakan budak tersebut. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk kafarah, ya, pelebur dosa yang beliau lakukan. Demikian juga Muawiyah, ya, ada seorang sahabat namanya kalau nggak salah Muawiyah, tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan, ya. Beliau masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian menemukan budaknya ini lengah di dalam menjaga kambingnya. Ya, jadi satu kambingnya itu diterkam oleh serigala, maka dia pun marah kemudian menamparnya. Ya, kemudian dia pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa kafarah yang bisa dilakukan untuk menebus dosanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan untuk memerdekakannya. Akhirnya wanita ini dinyatakan sebagai wanita muslimah dan dimerdekakan oleh pemiliknya. Jadi kita melihat jamaah yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum perbudakan dalam Islam itu ada, ya, dan itu adalah al-ajzul hukmi bisababil kufri, kata para ulama, yaitu suatu kelemahan secara hukum disebabkan oleh kekufuran yang mereka miliki, yaitu mereka menjadi tawanan perang dalam kondisi kafir, kemudian dibagikan kepada tentara kaum muslimin sebagai budak, maka mereka bebas melakukan apa saja, ya, mau dimerdekakan terserah, mau dijual terserah karena sudah menjadi apa? Menjadi milik mereka seperti barang-barang, ya. Kalau perempuan misalkan mau dijadikan istri, dimerdekakan kemudian jadi istri juga tidak apa-apa. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita tentang budak itu adalah Islam diperintahkan untuk memuliakan budak, ya. Bagaimana bentuk memuliakannya? Yaitu diajari ilmu agama dan didakwahi supaya mereka beriman. Di zaman keemasan agama Islam, betapa banyak budak itu yang menjadi para ulama, ya. Budak banyak menjadi para ulama, dan yang paling terkenal adalah budaknya Abdullah bin Umar yang bernama Nafi'. Nafi' ini mantan budak. Atau juga lebih dari itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki mantan budak yaitu Zaid bin Harithah, ya, dimerdekakan, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq karena keimanannya, kemudian menjadi orang yang mulia, ya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari pernah berjalan bersama budaknya memakai baju yang sama, ya. Maka orang-orang heran, ini tuan sama budak kok bajunya sama? Kan biasanya itu tuan baju apa, budaknya baju apa, tapi sama, ya. Dan itulah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi makan, memberi pakaian, dan tidak boleh memberikan beban kepadanya lebih dari kekuatannya. Kalau bebannya lebih dari kekuatannya, maka disuruh dibantu, ya. Ikhwanukum khawalukum, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Berilah makan ketika kalian makan, berilah pakaian ketika kalian berpakaian, dan jangan berikan dia pekerjaan yang melampaui kekuatannya. Kalau memberikan pekerjaan melebihi kekuatannya, maka bantulah dia. Ini pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi indah jamaah, ya. Jadi jangan dibayangkan perbudakan dalam Islam itu selalu buruk, disiksa,
ya diperjualbelikan seperti zaman sekarang, organnya diambil dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya, meskipun itu milik kita, tapi tidak boleh. Ya, kita punya budak ini kan milikku. Misalkan ada orang yang sakit ini, dah ambil aja itu, misalkan. Ya, ginjalnya atau apanya itu transplantasi, ya. Jadi dibuat serep, ya. Organnya dibuat serep. Ini haram, tidak boleh. Ya, jadi agama Islam mendidik kaum muslimin bagaimana memperlakukan budak, karena mereka juga adalah orang yang berhak untuk hidup dan juga didakwahi agar menjadi seorang muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ada dua orang yang diberikan pahala dua kali. Yang pertama adalah seorang ahli kitab yang beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan pahala dua kali. Kenapa? Dulu dia beriman kepada nabinya dan kitab suci sebelumnya, kemudian beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua adalah budak. Ya, budak ini berbakti kepada tuannya dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban sebagai budak untuk manusia dan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala double. Kemudian yang ketiga yaitu seseorang memiliki budak perempuan, maka dia didik budak perempuan tersebut. Ya, dia didik sampai budak ini pinter dan Islamnya baik, lalu dimerdekakan sama dia. Setelah itu dia nikahi, ya. Nah, maka ini adalah anjuran-anjuran untuk apa? Berbuat baik. Gak ada perintah untuk siksalah, pukullah, gak ada. Ya. Dan juga ada hadis Nabi SAW, ada sahabat yang datang kepada beliau lalu bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita harus memaafkan budak ini? Ya. Berapa kali ya Rasulullah? Maka beliau pun diam, ya, tidak mau menjawab dia. Sampai 3 kali orang itu bertanya, beliau pun mengatakan, u'fu 'anil khadim kulla yaumin 70 marrah. Ya, u'fu 'anil khadim fil yaumi 70 marrah. Maafkan pembantumu, maafkan budakmu itu dalam satu hari 70 kali. Maafkan. Seandainya dia melakukan kesalahan 50, ya dimaafkan, ya, artinya apa? Jangan dihukum dia. Jangan dihukum. 70 kali jamaah. Emang ada orang melakukan kesalahan sehari 70? Ya, enggak ada. Mungkin kalau sistem poin 100 1 tahun misalkan, enggak boleh 70, poinnya bisa saja. Tapi ini sehari jamaah. Sehari 70 kali, ya. Artinya apa? Kita benar-benar disuruh untuk memiliki sifat pemaaf, apalagi untuk pembantu. Nah, jadi ini adalah akhlak seorang muslim kepada budak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Di sini beliau penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat, ya, mengabarkan tentang ucapan iblis. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wala udillannahum, dan sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Ya, ini sumpahnya siapa? Iblis. Wala umanniyannahum, dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka untuk mengikuti hawa nafsu. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka falayubattikunna adhanal an'am, yaitu untuk memotong atau merobek telinga-telinga ternak mereka. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Artinya apa? Sebagai persembahan. Ya, jadi ini ajaran iblis. Kemudian kalau ada orang melakukan seperti itu, maka dia sedang beribadah kepada siapa?
iblis, ya. Jadi orang-orang musyrikin melakukan perbuatan seperti itu jemaah sebagai peribadatan kepada berhala-berhala mereka. Jadi itu bukan sama sekali ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang mukmin hati-hati dari perbuatan bid'ah, ya. Hati-hati dari perbuatan apa? Bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu adalah ajaran dari iblis, meskipun terlihat apa? Baik untuk Allah, ya. Meskipun terlihat apa? Baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah, dan aku akan perintahkan mereka dan mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Ya. Jadi iblis mengajarkan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir berkata, apa itu merubah ciptaan Allah? Yaitu al-ikhsa, mengebiri, ya. Jadi mengebiri. Akan tetapi ada pembahasan tentang apa hukum mengebiri binatang ternak. Adapun di sini disebutkan hadis tidak boleh juga jemaah. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh. Kalau ada maslahah. Maslahah apa? Lahm, daging, ya. Karena diharapkan ketika misalkan kambing, ya, kambing dikebiri, maka pertumbuhan tubuhnya itu semakin apa? Besar, ya, makin besar dia. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkurban menggunakan kambing mauju aini atau apa, ya, lafadznya lupa. Jadi kambing ini dikebiri jemaah, ya, kambing dikebiri. Baik. Jadi para ulama dengan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya boleh mengebiri kambing atau binatang ternak yang memang biasa dimakan dagingnya. Adapun kalau tidak maka tidak boleh. Nah, seperti kuda misalkan, maka ini tidak boleh dikebiri. Baik. Tapi pada asalnya biarkan binatang tersebut pada bentuk aslinya, ya. Jadi dalam fala yughayyiruna khalqallah, ya, banyak disebutkan para ulama, di antaranya makna merubah ciptaan Allah yaitu merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu, iblis, memerintahkan manusia untuk merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tadi kita sebutkan, yaitu melakukan berbagai macam kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau juga seperti yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu la'anallahul wasilah wal mustausilah washimah mustaushimah, ya, mutafallijat yughayyiruna khalqallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut, ya, dan minta disambung rambut, kemudian namisah mutanammisah, yang mencabut alisnya atau juga yang minta dicabutin. Demikian juga washimah, yaitu yang mentato atau yang minta ditato, dan juga mutafallijat, yaitu merenggangkan giginya lil husn, untuk tujuan kecantikan. Maka ini adalah apa? Yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan disebutkan juga merubah ciptaan Allah ini termasuk bagian dari muthlah, ya. Muthlah itu seperti apa namanya? Memotong anggota tubuh itu mutilasi jemaah, ya. Mutilasi. Ini tidak boleh. Jadi seseorang merubah bagian rahangnya, dipotong, ya, misalkan dipotong supaya bagaimana, maka ini tidak boleh jemaah. Hukumnya haram. Baik. Karena ini bagian dari apa? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
kecuali rambut yang tumbuh terus dan juga kuku, ya. Maka rambut ini macam-macam juga, ya kan? Ada yang disuruh untuk dipotong, ada yang disuruh untuk dicukur habis, ada yang disuruh untuk dicabut, ada juga yang disuruh untuk dibiarkan, macam-macam, ya. Yang disuruh untuk dibiarkan apa? Jenggot, suruh untuk dibiarkan. Yang disuruh untuk dicabut apa? Bulu ketiak. Yang disuruh untuk dibersihkan semua, dicukur gundul, bulu kemaluan. Yang disuruh untuk dicukur biasa, kumis. Ya. Kalau rambut tidak ada pembahasan. Ini kembali kepada urf, ya. Urf. Jadi kalau misalkan di urf bilat rambut itu orang-orang panjang misalkan biasa saja, boleh antum silakan panjangin rambut, ya kan? Tapi kalau di urf negeri atau kampung tersebut, kalau panjang itu nggak sopan misalkan, identik dengan orang yang jahat, ya maka sebaiknya jangan dipanjangin. Tetapi bukan sesuatu yang haram, jemaah, ya. Jadi ini beberapa makna dari khalqallah, fa yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnah, wa man jada'a 'abdahu jada'nah." Barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan bunuh dia. Dan barang siapa yang memotong hidung budaknya, maka kami akan potong hidungnya. Ya. Jadi menghukum misalkan, karena orang terkadang iseng, ya, ingin menghinakan budaknya supaya dia tidak merasa gaya-gayaan atau bagaimana, ya, supaya berbeda, supaya tidak macam-macam, maka dipotong hidungnya. Maka ini perbuatan yang sangat buruk sekali, jamaah. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sebagainya. Di dalam An-Nasa'i lafadznya man khoso abdahu, ya, barang siapa yang mengebiri hambanya, ya, barang siapa yang mengebiri hambanya. Baik, di sini disebutkan man qatala abdahu qatalnah, barang siapa yang membunuh hamba sahaya, maka kami akan bunuh dia, ya. Di sini disebutkan an-nafsu bin nafsi. Memang ada pembahasan para ulama, apakah orang yang merdeka yang membunuh hamba sahaya dia itu dikisos? Itu pertanyaannya, ya. Ini menjadi pembahasan para ulama. Ada yang mengatakan tidak, karena hamba sahaya itu muslim, misalkan, ya, muslim, dia statusnya seperti barang-barang, maka yang wajib bagi orang tersebut adalah membayar diat, ya, dan mengganti nilai dari harga dari budak tersebut, ya. Ada yang mengatakan harus dibunuh karena dia adalah jiwa, ya, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan apa? Jiwa. Wa man jada'a 'abdahu jada'nahu, dan barang siapa yang memotong hidung, maka kami potong hidungnya. Ini namanya kisos, ya, Mas. Jadi budak itu memiliki hak yang sama seperti orang yang merdeka di dalam nyawanya dan juga tubuhnya, ya. Jadi tidak boleh membunuh ataupun melukai dia. Kalau ada yang melakukan hal tersebut, maka patut untuk dikisos. Baik. Adapun kalau seorang majikan memukul budaknya, apakah dibalas dengan pukul? Maka tidak, ya. Tidak ada seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat, tadi seperti yang kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang yang memukul budaknya. Apakah beliau kemudian memerintahkan untuk pukul balik? Nah, nggak ada, ya. Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah secara marfu', beliau bersabda, man akhsa 'abdahu akhsaynahu,
barang siapa yang mengebiri budaknya, niscaya kami akan mengebirinya. Barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami juga akan apa? Mengebirinya. Ya, ini sama kurang lebih jamaah. Kemudian Al-Hakim mensahihkan, tetapi beliau keliru, yaitu sebuah hadis dalam masalah hukum had, dan matanya adalah sebagai berikut: man mathala bi 'abdihi fahuwa hurrun. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hamzah ialah An-Nasibi, ya, An-Nasibi ini pembenci Ahlul Bait. Salah seorang perawi dalam sanad ini, kata Ibnu Adi, dia adalah pemalsu hadis. Jadi hadis yang paling bawah ini hadis yang tertuduh sebagai hadis yang palsu. Barang siapa yang menyiksa hambanya secara keji, maka dia merdeka, hambanya tersebut merdeka. Baik, hadisnya tidak sahih jemaah ya. Dalam sahihaini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu man qadhafa mamlukahu uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hambanya berzina, ya, siapa yang menuduh hambanya melakukan zina, maka dia akan dihukum had yang akan ditegakkan pada hari kiamat. Di sini tidak disebutkan di dunia, ya, tapi ditegakkan kapan? Di akhirat. Dan tentu hukuman di akhirat lebih berat jemaah. Ya, kalau di dunia ringan, dicambuk mungkin 80 kali, udah selesai. Tapi di akhirat, ya, wallahu a'lam. Ya, tentu ini lebih berat hukuman akhirat. Oleh karena itu seorang mukmin harus berhati-hati di dalam bermuamalah dengan hamba sahaya. Mereka memiliki hak penuh sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dan juga menjaga budak ini bermuamalah dengan cara yang baik kepada para budak, termasuk bagian dari wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pesan beliau untuk kaum muslimin di akhir-akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-salah, ya, kalau nggak salah riwayat Ummu Salamah. As-salah, jagalah salat, ya, jagalah salat. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan sesuatu sebelum meninggal dunia. Tentu beliau pilih sesuatu yang paling penting untuk dijaga oleh kaum muslimin, tidak boleh untuk diremehkan. Ya, seorang bapak misalkan ketika dia akan pergi meninggalkan anaknya, lalu dia ingin memberikan suatu pesan singkat. Kira-kira pesan singkat itu asal ngomong atau dia pilih? Ya, tentu jawabnya dia pilih. Apa yang perlu kita sampaikan sebelum kita pergi? Ya, misalkan jaga ibumu, kamu jangan keluyuran, ini dan lain sebagainya. Ya, sesuatu yang paling apa? Paling penting jemaah. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-salata as-salah, ya, menunjukkan bahwasanya salat ini ibadah yang paling penting untuk kita jaga. Anak-anak kita juga sama jemaah. Kita punya anak-anak, ini harus diperhatikan salatnya. Ya, ketika kita pergi ke masjid, kemana mereka? Ya, masa salat di rumah? Kita ke masjid, masa mereka di rumah tidur, ya, nggak sholat, apalagi tidak sholat, maka harus diperhatikan. Ya, soleh itu bukan untuk pribadi saja, karena kita punya tanggung jawab untuk mensolehkan itu prosesnya jemaah, ya. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik keluarga, anak-anak, terutama sholat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Sama wasiat Allah dan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suruh anak-anak kita itu sholat, keluarga kita sholat. Jadi soleh, kita orang yang soleh maka bukan untuk diri sendiri. Ya, kita belum disebut soleh kalau kita meninggalkan pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, jadi nggak betul gitu ya.
Jadi kalau misalkan kita soleh, maka kita mendidik anak-anak kita juga. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap hamba sahaya kalian. Nah, ini juga jemaah, ya. Jadi hamba sahaya supaya diperlakukan dengan baik. Dan para sahabat radhiyallahu anhum menjalankan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang menjaga salat dan juga bermuamalah dengan baik terhadap hamba sahaya. Sehingga tadi yang kita sebutkan, banyak dari hamba sahaya itu yang menjadi tokoh, ya, seperti dalam hadis ketika Umar berjumpa dengan Nafi', gubernur Mekah, maka Umar bertanya, kamu menitipkan siapa? Kepada siapa Mekah itu? Ibnu Abzah. Siapa itu Ibnu Abzah? Mantan budak kami, ya, mantan budak jemaah. Masya Allah. Loh, kok bisa Mekah dititipkan kepada mantan budak? Iya, karena dia memahami kewajiban-kewajiban, memahami kitab suci Al-Quran, ya. Jadi keutamaan seseorang dilihat dari ilmunya, jemaah. Jadi negara, ya, atau kepemimpinan itu diserahkan bukan sembarangan jemaah, ya, tapi kepada orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu mau ngapain dia? Pelongo-pelongo, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cuman lihat, tapi nggak memberikan apa? Solusi, ya, tidak bisa memimpin. Tapi kalau orang berilmu, tahu apa yang dia lakukan. Ini begini. Kan seperti itu yang kita butuhkan jemaah. Baik. Itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh. Dan pernah pada suatu masa disebutkan para ulama menyebar di penjuru dunia. Ulama yang tersohor itu semuanya ternyata mantan budak. Ya, entah di Hijaz, di Irak, di Syam, di Mesir, di Yaman, ternyata semuanya apa? Mantan budak semua jemaah, ya. Baik, ini menunjukkan ajaran Islam adalah ajaran yang indah. Kemudian disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yang didhaifkan, ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengebiri kuda dan binatang ternak, ya. Nah, tadi kita sebutkan tentang pendapat para ulama berkaitan dengan mengebiri binatang ternak, ya. Mereka membolehkannya apabila ada kemaslahatannya, tapi dengan syarat-syarat, ya. Dengan syarat-syarat, ya, bagaimana supaya tidak melampaui batas dalam menyakitinya. Baik. Kemudian kita beralih pada dosa besar berikutnya, yaitu 67, mencurangi timbangan dan takaran, atau bahasa Arabnya adalah at-tatfif. Tatfif yaitu orang yang apabila dia minta ditimbang, artinya dia membeli, maka pengennya sempurna timbangannya. Dia beli sekilo, dia pengennya dapat sekilo atau lebih kalau bisa, ya. Tapi kalau dia yang jual dikurangi, ya, ini 1 kilo tapi ternyata nggak sampai 1 kilo, ya, cuman 9 ons, ya. Ini adalah bentuk tatfif dan diharamkan sejak zaman dahulu jemaah. Nabi siapa yang berdakwah kepada kaumnya berkaitan dengan kecurangan timbangan? Nabi siapa jemaah? Nabi siapa? Yang bisa jawab nggak dapat hadiah. Siapa jemaah? Yaitu Nabi Syuaib, ya. Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, wala tangkusul mikyala wal mizan. Kalian jangan mengurangi takaran dan timbangan, ya. Jadi diperintahkan untuk menyempurnakannya. Inni arakum bi khairin. Aku melihat kalian itu baik sebenarnya. Tapi kenapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan suka mengurangi apa? Takaran dan timbangan. Jadi sejak zaman dahulu sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus,
ada ya karakter orang-orang yang curang seperti itu jamaah, ya, yang suka mengurangi timbangan. Apa yang Allah berbuat kepada mereka? Allah binasakan mereka, ya. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau seorang pemimpin yang berjalan di pasar, bukan cuma untuk jual beli, tapi beliau juga melihat kondisi pasar, mengecek, ya. Beliau pernah melihat ada orang jualan kurma, tumpukan kurma, lalu beliau pun memasukkan tangannya ke dalam kurma sampai ke bawah, melihat kok basah bawahnya, ya. Maka beliau pun mengatakan, apa ini wahai penjual kurma, ya, itu kena air hujan wahai Rasulullah, kenapa kamu gak taruh atas, ya. Man khosya falaysa minna, siapa yang curang maka bukanlah termasuk bagian dari kami. Ini jamaah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin yang bukan cuman ngecek harga pasar, ini harganya. Para sahabat pernah mengeluh pada suatu masa, mengeluh tentang tingginya harga-harga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka beliau pun mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang musair, yang menentukan harga itu tinggi, ya. Jadi artinya apa? Mereka disuruh untuk meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini salah satu bentuk perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat berkaitan dengan pasar, ya, melambungnya harga dan lain sebagainya. Beliau tidak cuek jemaah, tapi beliau memperhatikan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika mereka berdiri, ketika manusia berdiri menghadap Allah Rabb semesta alam, ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perbuatan manusia dalam melakukan kejahatan dengan tidak ada rasa takut pada hari kiamat, ya, tidak mengkhawatirkan bagaimana kondisi mereka nanti pada hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak mengira, tidak tahu kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibalas atas semua kejahatan yang mereka lakukan, ya. Oleh karena itu salah satu bagian yang paling penting untuk ditanamkan kepada diri kita dan juga keluarga kita adalah beriman dengan kuat tentang hari kiamat, hari pembalasan di mana setiap amal yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah, ya. Kalau kebaikan akan dibalas kebaikan, kalau keburukan akan dibalas keburukan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik atau diam. Falyukrim dhaifahu, hendaklah muliakan tamunya. Falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangganya, ya. Dikaitkan dengan apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan apa? Penting menanamkan keimanan yang kuat dan selalu ingat tentang kejadian di hari akhir, bahwasanya amal kita akan dihisab dan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tadfif,
pada asalnya adalah orang yang curang di dalam jual beli. Tetapi memiliki makna yang lebih luas lagi jamaah. Apa itu yang luas maknanya? Menunjukkan orang ini adalah orang yang meminta hak tetapi tidak menunaikan kewajiban, ya. Dia minta haknya. Kalau dia yang beli, dia ditakar, maka minta penuh. Tapi ketika dia yang jualan menunaikan kewajiban, dia kurang. Nah, ini. Jadi ini adalah sifat tatfif, curang jemaah. Ini bisa kita terapkan dalam segala hal. Ya, contohnya dalam keluarga misalkan. Dalam keluarga, peran setiap individu itu memiliki hak dan kewajibannya. Ketika dia hanya meminta haknya, ya, menagih haknya terus, kan aku gini, kan aku gini, tetapi dia tidak menjalankan kewajiban, maka ini seperti orang yang tatfif, orang yang curang tadi jemaah. Ya, misalkan seorang suami tidak malas, dia nggak mau kerja, ya, tidak menafkahi keluarganya, tapi gayanya kalau di rumah kayak raja, ya, masya Allah, minta diambilin, minta ini. Jadi keluarganya itu disuruh untuk memberikan haknya, kan gitu ya, tetapi dia tidak memberikan kewajibannya. Atau seorang istri, ya, tidak taat kepada suaminya, tapi nagih terus uang jajannya, ya kan, misalkan ini, ya, maka tidak boleh jemaah. Demikian juga pemerintah dan rakyat, ya, pemerintah dan rakyat. Pemerintah memiliki hak, rakyat juga punya hak. Maka pemerintah memberikan kewajiban kepada antum, yaitu bayar pajak jemaah, ya. Antum bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak nanti bahaya ini kan. Pajak itu antum senang bayar pajak? Nggak ada yang senang ya, bahkan pemerintah pun nggak senang bayar pajak, ya, nggak ada yang senang. Baik, antum tanya saja kepada orang-orang yang duduk di pemerintahan, nggak senang bayar pajak. Makanya kan kemarin ada berita nggak ada biaya pajak di mana itu, ya, DPR. Ini menunjukkan pajak itu nggak ada yang suka dengan pajak, ya. Baik, antum bayar pajak, tapi hak antum tidak diberikan misalkan, ya, rakyat yang miskin yang butuh pekerjaan misalkan. Nah, bagaimana ini? Antum tetap taat kepada pemerintah, ya, penuhi kewajiban kita, ya, bukan kemudian nggak mau taat, melakukan kerusakan. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi itu masuk dalam bagian at-tatfif, wailul lil mutaffifin. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, perkara ini adalah perkara yang serius, ya, perkara yang serius. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wailun, wail, celaka. Dan ini juga berkaitan dengan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin ini disebutkan tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Apa kaitannya jamaah? Ya, innal abrara lafi na'im, innal fujjara lafi jahim, ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu di neraka, orang-orang yang baik di surga, lafi illiyin, di tempat yang tinggi. Yaitu orang-orang kafir adalah orang-orang yang curang. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada mereka. Pengen mereka itu hartanya banyak, sehat terus menerus, bahagia dan seterusnya. Minta seperti itu, Allah beri. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga orang yang suka bermaksiat kepada Allah, ini juga orang yang curang, ya. Orang yang curang, dia selalu diberi nikmat oleh Allah, tetapi dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
curang. Ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang curang. Dengan cara apa? Harus memahami hak dan kewajiban kita. Kita ini posisinya sebagai apa? Pertama ya, status kita dalam kehidupan ini sebagai apa? Kita hamba Allah. Dalam keluarga kita statusnya misalkan kepala keluarga. Dalam dunia sosial kita sebagai rakyat. Ya, di perusahaan misalkan pekerjaan, kita sebagai atasan, kita sebagai apa? Maka harus difahami posisi kita di setiap tempat. Ya, dan kewajiban hak kita harus kita pahami. Kemudian kita berikan kewajiban kita jemaah. Meskipun orang itu tidak memberikan hak kita. Kenapa? Karena orang itu nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Ya. Masing-masing jemaah. Kalau kita menunaikan kewajiban, beres, selesai. Tapi kalau orang lain tidak menunaikan kewajiban, itu urusan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, seorang muslim harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum muhajirin, ya, dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kami lalu beliau berkata, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang kalian akan diuji oleh Allah, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian mendapatkan 5 perkara tersebut. Ya. Jangan sampai 5 perkara ini muncul ketika kalian ada. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah nampak perbuatan keji, ya, kemaksiatan merajalela pada suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka itu mengumumkannya, ya. Jadi kemaksiatan biasa terjadi, perzinahan biasa didengar, ya, atau dipertontonkan. Illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Melainkan akan menyebar penyakit ta'un dan juga menyebar penyakit-penyakit yang belum ada di zaman mereka, di orang-orang sebelumnya. Ya, jadi muncul penyakit-penyakit yang yang baru jemaah, ya. Diidentifikasi misalkan, oh ini penyakit baru, ini nggak ada sebelumnya, dikasih nama apa gitu ya. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perbuatan kemaksiatan dan juga perzinahan yang merajalela, yang biasa didengar dan tidak diingkari oleh manusia. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka itu mengurangi takaran dan timbangan. Ya, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nati wa jawris sultani alaihim. Melainkan mereka akan diuji dengan kekeringan. Ya, diuji dengan paceklik, kekeringan jemaah. Dan juga syiddatil mu'nah, biaya hidup yang tinggi. Dan juga pemimpin yang zalim. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan mengurangi timbangan, curang, ya. Jadi rakyatnya apa? Biasa melakukan kecurangan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian pemimpinnya juga melakukan apa? Kecurangan, ya. Jadi rakyat dari kecil-kecilan melakukan korupsi, ya, korupsi, punya orang lain diambil, timbangannya ditinggiin, dianggap sekilo padahal baru 9 on misalkan, korupsi dia 1 on, ya, ini haram. Ini yang terjadi di pasar-pasar jemaah, ya. Beras misalkan dikurangi, ditusuk, terus, ya, diambil sedikit, dikumpulin, terkumpul 50 kilo ya keuntungannya nih. Kurang cuman berapa, misalkan kurang setengah on, tapi setengah on dikali sekian, ya,
kerugian yang banyak. Ini apa? Korupsi jemaah. Korupsi kecil-kecilan, versi pedagang. Ya, versi pedagang. Ini nanti ada versi pegawai. Ya, ada versi orang yang main duit. Nah, macam-macam jemaah, ya. Macam-macam. Jadi kalau kita ingin kebaikan pada pemerintahan kita, ya, maka perbaiki muamalah kita, muamalah maliyah, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat aturan di pasar, tidak boleh berjualan di pasar kecuali orang yang faham dalam urusan agama, ya. Nggak boleh jualan kecuali faham. Jadi nggak sembarangan itu. Jadi orang-orang yang memiliki suatu profesi harus faham agama. Orang jualan di pasar harus faham agama. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Supaya apa? Ya supaya tertib menjalankan agama ini semuanya. Ya. Kalau orang pasar nggak menjalankan agama terus siapa? Kalau tidak pelaku usaha yang menjalankannya, lalu siapa jemaah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untuk pelaku usaha? Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan aturan untuk pelaku usaha, ya. Jadi pelaku usaha harus belajar mana yang halal, mana yang haram. Jadi ada apa aja tadi? Ditimpa paceklik, wasyiddatil mu'nah, ya, biaya hidup tinggi, wa jawri sultan, dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin alaihim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama', dan tidaklah mereka itu menghalangi zakat mal mereka, ya, tidak mau membayar zakat mal, melainkan mereka akan ditahan, ya, hujan. Di hujan itu ditahan. Walau lal bahaim lam yumtaru, seandainya kalau bukan binatang-binatang, ya mereka tidak akan diberi hujan. Jadi hujan itu perhatian Allah untuk binatang-binatang jemaah. Seakan-akan manusia itu nebeng, ya, nebeng, ngambil bagian dari binatang tersebut. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi, dan tidaklah mereka itu merusak perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, ya. Perjanjian Allah, perjanjian Rasulnya itu kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Atau kita melakukan perjanjian kepada orang lain, ya. Kita melakukan perjanjian dengan orang lain. Tapi kemudian dilanggar, ya, terbiasa untuk melanggar janji. Apa akibatnya? Illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim. Ya, kalau asal ngomong bohong, cuman mengumbar janji, kemudian diingkari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada mereka musuh dari selain mereka. Musuh dari selain mereka jemaah. Selain mereka. Jadi bukan orang dalam, tapi orang luar ini, ya. Musuhnya orang luar. Apa yang mereka lakukan musuh ini? Fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim, maka mereka mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Jadi kekayaan itu akan mereka kuasai oleh siapa? Oleh musuh yang datang dari luar itu jemaah. Ya. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Kalau pemimpinnya tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru fima anzalallah, dan tidak memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan menjadikan kerusakan mereka itu di antara mereka sendiri. Ya. Jadi kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kerusakan itu di antara mereka sendiri. Yang mencuri, yang dicuri, yang membunuh, yang dibunuh, yang merusak, yang dirusak, ya mereka semua muslim. Ya, itu dikarenakan apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi 5 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, kalau nggak salah pernah kita sampaikan, tapi kita ulang lagi jemaah. Yang pertama yaitu kemaksiatan yang merajalela dan zina yang nampak, ya, yang menyebar
yang gampang terdengar. Maka akibatnya apa? Muncul penyakit seperti taun dan penyakit-penyakit yang baru yang belum ada sebelum kita. Kemudian yang kedua, apa tadi? Kalau mengurangi timbangan, ya. Kalau kita mengurangi timbangan dan juga takaran atau meteran, orang jual kain misalkan di meter ukur, tapi kemudian mundur jempolnya, ya, mundur 1 cm, 2 cm, dikali beli 5 meter misalkan, udah berapa senti itu? 10 cm ya mas, 10 cm lumayan, 10 cm ya. Nanti kalau udah terkumpul satu bal, wah sisa 1 meter misalkan, bisa dijual. Nah, itu korupsi namanya. Apa akibatnya jemaah? Kalau mengurangi takaran dan timbangan akan ditimpakan paceklik, ya, dan mahalnya biaya, tingginya biaya hidup, dan pemerintahan yang penguasa yang zalim kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu kalau kita tidak mau membayar zakat, maka hujan akan tertahan. Yang keempat, kalau melanggar janji, ya, suka melanggar janji, maka Allah akan menimpakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil harta kekayaan milik mereka. Ya, jadi Indonesia ini masya Allah jamaah, ya, negara yang kaya, negara yang penduduknya insya Allah baik-baik penduduknya baik, tapi kadang-kadang nggak baik, ya. Memang dunia itu fitnah ya, uang itu fitnah, ya, uang itu fitnah. Kita berusaha berhati-hati dengan uang itu ya, jadi siapapun bisa kena, ya, siapapun bisa kena. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memiliki sifat zuhud kepada harta benda, supaya kita mudah untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang haram. Tidak, no, jelas, tegas. Karena kalau kebuka sedikit, bahaya, ya. Kalau kita longgar, maka kita akan terjatuh pada sesuatu yang haram. Dan yang kelima tadi apa? Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan kerusakan mereka itu di antara mereka sendiri. Baik, ini beberapa bagian dari curang dalam timbangan yang hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar, ya, jangan sampai terjadi pada kita jamaah, ya. Dan ini bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang jualan di pasar ataupun yang bekerja atau mana saja jamaah. Jadi intinya tadi adalah seseorang menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak, ya. Jangan hanya menuntut hak tapi tidak menunaikan apa? Kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang merasa aman dari makar Allah. Ya, merasa aman dari makar Allah. Ya, Pak. Apakah tapi itu kan milik seorang yang mempunyai budak, apa menjadi tanggung jawab dari agama budak? Apakah berlaku izinnya masih berlaku? Karena kan diambil dari orang kafir. Budak itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Sebentar, ulang tadi Pak, pertanyaannya gimana? Budak itu tadi bedanya apa? Peperangan dari orang kafir. Iya. Berarti dia kan tidak muslim. Iya. Akhirnya memiliki. Apakah menjadi tanggung jawab tuannya agamanya ini? Karena kan miliknya. Tanggung jawab itu maksudnya apa? Mesti Islam dia. Enggak. Ya. Masih berlaku dia. Ya. Yang kedua, tadi yang kekurangan itu selain timbangan kan luas. Kita dalam jual beli itu ada negosiasi. Negosiasi itu kadang-kadang suka apa namanya?
sekali lagi genjot lah istilahnya. Kalau mau sekian dengan segala macam hak yang ini, kalau mau ini dia tahu kalau ini lagi mepet nih. Nah itu apakah menjadi satu kecurangan nih atau gimana ininya? Baik. Seorang budak yang kafir apakah menjadi tanggung jawab majikannya karena kekufurannya? Tidak ya. Ya, meskipun majikan yang muslim ini diperintahkan untuk berbuat baik supaya budaknya ini tertarik kepada agama Islam dan masuk Islam, itu adalah bagian dari dakwah yang baik. Kemudian yang kedua, ketika ada orang membutuhkan uang, kemudian dia menjual asetnya, lalu ketika kita tahu dia butuh, maka kita jatuhkan harganya supaya kita dapat barang murah. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk tatfif? Ya, maka ini jual beli jamaah ya. Akan tapi seorang muslim harus memiliki sifat an-nasihah kepada saudaranya. An-nasihah yaitu menginginkan kebaikan. Ya, menginginkan kebaikan. Kecuali kalau dia bilang aku mampunya segini, aku punya uang segini, ya, aku nggak bisa kalau lebih dari itu. Tapi nggak apa-apa misalkan dia. Jadi misalkan harganya harusnya 500 juta, tapi dihargai sama dia 200 juta misalkan. Aku punya cuman uang 200 juta gimana? Aku nggak mau nyicil, nggak mau nambahin. Udah nggak apa-apa. Nah, maka itu udah sah, nggak masalah jemaah, ya, tidak masalah. Tapi tadi yang kita sebutkan, seseorang harus memiliki sifat an-nasihah, yaitu menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ya, ketika dihargai dengan segitu, nih gimana orang ini nanti ke depannya? Ya, bisa hidup nggak? Cuman berapa bulan uang itu akan digunakan habis, lalu bagaimana? Ya, dia sudah nggak punya tempat, nggak punya uang, nggak punya apa, maka ini yang harus kita pikirkan juga jemaah. Dan sebagian salaf ya memiliki sifat seperti ini, an-nasihah. Dan Nabi Muhammad SAW ya juga ketika beliau ada suatu kaum datang kepada Nabi SAW memiliki unta merah, maka beliau menawar unta merah itu dan mereka menyebutkan harganya dengan beberapa gentong kurma, ya, beberapa keranjang kurma. Maka beliau sepakati ya sudah, gitu ya. Kemudian beliau pun membawa unta tersebut ke kota Madinah. Ketika sampai di Madinah, ya, beliau mengutus utusan untuk memanggil mereka, ayo silahkan ke sini, kalian makan sepuasnya. Nah, kemudian isi sesuai dengan harga yang kalian inginkan tadi. Jadi mereka pun mengisi, ya, mengisi sesuai dengan apa? Harga yang mereka sepakati. Misalkan dijual dengan 10 keranjang, mereka isi sendiri itu, ya. Nah, ini Nabi SAW. Ada juga yang seorang majikan, ya, memerintahkan budaknya untuk membeli, dia dapat seekor kudanya bagus sekali. Wah, ini kuda ini berapa kamu dapat? Segini, ya. Maka datang lagi ke orangnya, ini kudamu itu lebih pantas harganya segini, ditambahi, ya. Dia dapat murah karena dia mampu membayar lebih, maka dilebihkan, ya, ditambah berkelipat-lipat daripada harga aslinya. Ini kalau mampu jamaah, ya, kalau mampu. Jadi itu adalah gambaran seorang muslim harus memiliki an-nasihah sampai dalam urusan apa? Jual beli. Dia bukan untuk menjatuhkan saudaranya, bukan jamaah, ya. Dalam jual beli bukan untuk menjatuhkan saudaranya. Tapi kalau bisa sama-sama untung, ya, sama-sama untung, sama-sama mendapatkan manfaat, bukan malah menjatuhkan. Ini bukan sifat seorang muslim. Wah, biarin hancur misalkan, nggak boleh itu, ya, tidak boleh. Makanya di zaman sekarang itu sangat sedih sekali kita ketika melihat para pedagang saling dengki, pedagang kain dengki dengan temannya yang pedagang kain juga, pedagang makanan dengki kepada temannya yang dagang makanan, ya, tempat pengajian pun sikut-sikutan, rebutan lapak, ya. Masya Allah. Pedagang apa contohnya jemaah? Pedagang ya, pedagang baju misalkan, ya,
ada temannya yang dagang baju juga sama, ya sikut-sikutan juga, pedagang buku sama pedagang buku. Jadi biasanya yang seprofesi, ya yang sama itu rawan sekali untuk apa? Untuk dengki-dengkian itu jamaah. Ini harus dihilangkan, ya. Ini yang harus diperhatikan. Baik, wallahu alam. Ada lagi pertanyaan? Mengurangi apa? Mengurangi harga. Yang porsi 15.000-nya itu Sedikit. dagingnya dikurangi atau apa gitu, tapi tetap di media sosialnya fotonya foto ketika orang makan biasa gitu. Iya, wallah alam itu model marketing kayak gitu. Harusnya kalau misalkan dibilang promo berarti kan memang ada pengurangan 50% misalkan ya. Diskon 50%. Harusnya porsinya sama, harusnya. Ketika kita beli 30, ada orang yang misalkan pelanggan antum yang biasa beli 30.000 kemudian ini promo. Kok lebih sedikit? Ya kan promo. Ya promo kan antum bilang potongan 50% harusnya sama ya. Baik. Itu marketing itu ya. Wallahu alam kalau yang seperti itu apakah termasuk bagian dari curang ya atau tidak. Baik. Tapi ini menunjukkan ketidakjujuran ya. Jadi orang misalkan antum sebagai customer nih ketika melihat seperti itu, antum menganggap itu jujur atau tidak? Nggak jujur kan? Karena ini porsinya diturunin, ini porsinya bukan porsi 30, ini porsi 20.000 kata dia bilang. Ya, jadi potongan cuma 5.000, bukan 15.000 gitu. Jadi bukan 50%. Tapi apa? Bukan 50%, tapi 25%-nya mah. Ya. Jadi nggak jujur yang seperti ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Ayo Pak. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali kepada hukum kisah. Di sini hukum kisahnya adalah hukum yang sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada orang yang mencuri, Itu had namanya kalau itu ya. itu hukumnya adalah potong tangannya. Lalu orang yang membunuh, hukumannya adalah harus dibunuh. Nah, ini pertanyaan saya, kalau orang tersebut dibunuh, hukumnya dibunuh, tentu kan melalui satu persidangan hukum Islam, pejabat dan disahkan orang tersebut harus dibunuh. Namun ini ada terjadi waktu mau dibunuh itu oleh si eksekutor dibunuh, hakim menanyakan kepada keluarga apakah ikhlas, apakah mau dibunuh atau mau dimaafkan. Nah ini kekuatannya bagaimana? Apakah tetap dibunuh kalau keluarga mengatakan iya saya mau beri maaf kepada si orang tersebut akan dibatalkan? Apakah bisa begitu? Berkaitan dengan had ya. Kalau had ini murni urusan pemimpin berkaitan dengan hadduz zina atau hadduz sariqah, berzina dan juga pencurian. Kalau pemimpin itu pengadilan mengatakan hukum seperti ini, khalas dijalankan. Adapun berkaitan dengan kisos, ya kisos hukumannya setimpal, maka ini bergantung pada keluarga. Jadi tidak bisa pengadilan itu memutuskan hukum sendiri, tidak bisa. Ya, jadi mereka sebelum memutuskan hukum, maka menerima laporan dari apa? Keluarganya pengen apa? Baru disesuaikan hukuman untuk orang tersebut. Kalau keluarganya sepakat kisos, maka diputuskanlah kisos. Kalau memang terbukti dia membunuh dengan sengaja. Kalau keluarga minta diat, ya sudah diputuskan apa? Diat yang diberikan kepada keluarga dan seterusnya. Itu ya. Jadi bukan pemerintah yang memutuskan dihukum baru nanya kepada keluarga, bukan. Tapi hukum yang ditentukan itu mengacu pada apa?
rembukan apa musyawarah dari keluarga korban. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.